Halo semuanya. Kami dari program Doktor Manajemen dan Bisnis, SBIPB University dengan dosen pengampu Profesor Roy Sembel, saya Agus Yulianto, bersama Usman dan Ahmad Iskandar. Di video ini, kami akan bahas perjalanan menarik, dari ketidaktahuan menuju kejernihan, suatu kisah 3 revolusi besar di dunia investasi modern. Yuk, kita lihat gimana ilmu perilaku, strategi, dan logika risiko membentuk cara kita memahami uang dan keputusan investasi dengan basis financial wisdom. Sebuah pengantar bahasan topik ini, yaitu dari ketidaktahuan menuju kejernihan. Bayangkan dunia investasi sebagai samudera luas kadang tenang, kadang bergejolak. Di atas kapal bernama keputusan, kita semua berlayar tanpa peta yang pasti, tanpa cuaca yang bisa diprediksi. Selama berabad-abad, manusia berusaha menjinakkan ketidakpastian. Kita membuat teori, model, dan strategi untuk memahami mengapa pasar bergerak, apa yang membuat investor membeli, menjual, atau diam menunggu. Namun, baru dalam beberapa dekade terakhir, muncul 3 kelompok pemikir besar yang benar-benar mengubah cara kita memahami dunia investasi. Mereka bukan hanya ekonom, tetapi juga psikolog, matematikawan, dan filsuf yang melihat risiko dari sisi yang berbeda. Inilah kisah 3 Nobel dan 3 revolusi besar yang mengubah cara kita berpikir tentang uang, risiko, dan kehidupan. Perjalanan menuju kejernihan dalam dunia keuangan dibangun di atas 3 pilar besar. Pertama, perilaku manusia di mana kita belajar bahwa investor bukan makhluk rasional sempurna. Kita punya bias, emosi, dan persepsi yang sering menyesatkan. Kedua, strategi interaksi di mana keputusan satu pihak selalu memengaruhi yang lain. Disinilah pasar menjadi semacam ekosistem yang hidup, bukan sistem mekanik. Ketiga, logika risiko upaya manusia untuk memberi harga pada ketidakpastian, untuk menjinakkan masa depan dengan rumus dan probabilitas. Ketiga revolusi ini menjadi fondasi keuangan modern dari behavioral finance, game theory, hingga option preaching model. Mari kita mulai dari yang paling mendasar, yaitu manusia itu sendiri. Pembahasan substansial selanjutnya yaitu bias yang tak kita sadari. Kita sering merasa sudah berpikir rasional. Kita percaya bahwa keputusan kita didorong oleh logika dan data. Namun, seorang psikolog bernama Daniel Kahneman, bersama rekannya Amos Tversky, membuktikan bahwa kita sering tertipu oleh pikiran kita sendiri. Mereka memperkenalkan prospek teori, sebuah gagasan bahwa manusia cenderung lebih takut kehilangan daripada bersemangat untuk mendapatkan keuntungan. Kehilangan 1 juta terasa 2 kali lebih menyakitkan daripada nikmatnya memperoleh 1 juta yang sama. Otak kita diciptakan bukan untuk menghitung peluang, tetapi untuk bertahan hidup. Akibatnya, dalam berinvestasi, kita tidak rasional. Kita hanya merasa rasional. Kahneman menyebutnya dengan kalimat yang sangat tajam, yaitu, "We are not rational, we rationalize." Artinya, kita sering mencari alasan logis untuk keputusan emosional. Lalu bagaimana? Bias dalam investasi sehari-hari? Dalam dunia nyata, bias itu terlihat sangat jelas. Ketika harga saham naik sedikit, banyak investor tergesa menjual atau takut keuntungan kecil itu hilang. Sebaliknya, saat harga turun, mereka menolak menjual karena tidak mau mengakui kekalahan. Ini yang disebut loss aversion. Lalu ada survivorship bias. Kita hanya melihat yang sukses. Kita memuja Warren Buffett, tapi lupa jutaan investor lain yang mencoba meniru dan gagal total. Kahneman mendapat Nobel Ekonomi tahun 2002 karena membuka mata dunia bahwa logika pasar tidak bisa dipisahkan dari psikologi manusia. Dari sini kita belajar satu hal penting. Untuk menjadi investor yang bijak, kita harus lebih mengenali diri sendiri daripada sekadar mengenali pasar. Selanjutnya, pembahasan bahwa pasar bukan tempat kosong. Setelah kita memahami bahwa manusia tidak selalu rasional, muncul pertanyaan besar berikutnya. Jika setiap orang bertindak dengan cara berbeda, bagaimana hasil akhirnya bisa membentuk harga pasar? Pasar modal bukan ruang kosong. Ia penuh dengan pemain dari investor kecil hingga bank sentral. Setiap keputusan memengaruhi keputusan orang lain. Inilah dunia game teori, di mana strategi menjadi bahasa utama. Disinilah kita mulai memahami. Pasar bukan hanya kumpulan data, tapi kumpulan perilaku yang saling memengaruhi. Pasar adalah permainan yang kompleks,
dan setiap pemain memegang kartu yang berbeda. Lalu, apa itu relevansi tema bahasan ini pada Nash Equilibrium dan strategi pasar? John Nash, peraih Nobel Ekonomi tahun 1994, memperkenalkan konsep luar biasa, Nash Equilibrium. Ini adalah titik di mana setiap pemain mencapai strategi terbaiknya, dengan mempertimbangkan bahwa pemain lain juga sedang melakukan hal yang sama. Bayangkan pasar seperti permainan catur atau poker raksasa. Setiap langkah Anda tidak hanya soal logika pribadi, tapi juga soal membaca pikiran dan ekspektasi pemain lain. Ketika investor, analis, dan regulator semuanya saling memperkirakan tindakan satu sama lain, pasar menjadi ekosistem strategi yang saling mengunci. Tidak ada yang benar-benar tahu arah berikutnya, tapi semua mencoba menjadi rasional terhadap yang lain. Inilah seni pasar, yaitu antara logika dan intuisi, antara strategi dan ekspektasi. Bagaimana dari konflik ke kolaborasi? Setelah Nash, teori ini diperluas oleh Thomas Schelling dan Robert Aumann, dua peraih Nobel tahun 2005. Mereka membuktikan bahwa interaksi ekonomi tidak selalu tentang konflik, atau kadang tentang kolaborasi jangka panjang. Schelling mencontohkan bagaimana dua pihak bisa saling menyesuaikan tanpa komunikasi langsung, hanya lewat ekspektasi bersama. Dalam dunia pasar, fenomena ini terlihat ketika semua pelaku memprediksi pergerakan harga dengan memperhitungkan ekspektasi kolektif. Pasar tidak hanya bergerak karena angka atau laporan keuangan, tetapi karena psikologi bersama, keyakinan, ketakutan, dan ekspektasi yang beresonansi. Itulah mengapa terkadang pasar naik tanpa alasan logis, atau tiba-tiba panik tanpa sebab nyata. Selanjutnya sobat semua, bagaimana mengukur yang tak terukur? Black-Scholes-Merton. Setelah memahami bias dan strategi, muncul pertanyaan baru. Jika perilaku manusia sulit diprediksi, bagaimana kita bisa mengukur risiko itu sendiri secara ilmiah? Tahun 1973, Fisher Black, Myron Scholes, dan Robert Merton menjawab pertanyaan itu lewat model legendaris, Black-Scholes-Merton Model. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, risiko bisa dihitung secara matematis. Mereka menggabungkan 5 elemen kunci: harga saham saat ini, harga eksekusi, waktu, volatilitas, dan tingkat bunga bebas risiko. Rumus itu memungkinkan pasar menentukan harga wajar, sebuah opsi bukan berdasarkan spekulasi, tapi berdasarkan logika probabilitas. Dunia keuangan berubah selamanya. Selanjutnya adalah revolusi manajemen risiko. Model ini tidak hanya menciptakan pasar derivatif modern, tetapi juga mendasari seluruh sistem manajemen risiko perusahaan saat ini. Tahun 1997, Scholes dan Merton dianugerahi Nobel Ekonomi atas karya mereka yang mengubah wajah dunia keuangan. Berkat model ini, perusahaan bisa mengelola ketidakpastian. Maskapai bisa melindungi diri dari fluktuasi harga aftur. Bank bisa menilai risiko kredit dengan lebih akurat. Investor bisa menilai nilai waktu uang dengan objektif. Seperti yang sering dikatakan dalam dunia keuangan modern, risk is not something to avoid, it's something to price. Risiko bukan musuh. Risiko adalah bahan bakar inovasi, selama kita tahu cara mengukurnya. Selanjutnya bagaimana keterbatasan model. Tapi seperti semua teori besar, model Black-Scholes-Merton juga punya kelemahan. Ia gagal menangkap peristiwa ekstrim seperti krisis 1987, 1998, dan 2008 di mana ketika pasar tidak rasional dan volatilitas melonjak tak terduga. Dari sini kita belajar bahwa tidak ada model yang mampu memprediksi masa depan secara sempurna. Namun, keberanian untuk mengukurnya adalah langkah pertama menuju pengendalian. Bahkan matematika pun harus rendah hati di hadapan ketidakpastian. Lalu bagaimana menyatukan tiga dunia? Kini kita bisa melihat benang merahnya. Tiga Nobel ini bukanlah cerita yang terpisah, melainkan satu perjalanan menuju kejernihan. Kahneman dan Thaler mengajarkan kita memahami emosi manusia, bahwa pasar tidak selalu logis. Nash, Schelling, dan Aumann membantu kita memahami strategi antar manusia, bahwa keputusan kita saling terhubung. Merton dan Scholes menuntun kita pada logika risiko, bahwa ketidakpastian pun bisa diukur dan diberi harga. Tiga lapisan ini membentuk fondasi berpikir investor modern, dari psikologi, ke strategi, ke logika. Presentasi ini bagaimana relevansi untuk Indonesia. Di Indonesia,
Teori-teori ini hidup dalam bentuk nyata. Saat investor retail ikut euforia saham dan kripto, kita melihat bias perilaku bekerja di depan mata. Saat pemerintah, BUMN, dan swasta berunding untuk membiayai infrastruktur, teori permainan dan ekspektasi kolektif berperan bagaimana setiap pihak menilai risiko, berbagi keuntungan, dan mencari titik seimbang. Dan ketika lembaga seperti PT SMI menilai risiko proyek daerah, mereka menerapkan prinsip yang sama dengan option pricing, menghitung risiko, memberi harga pada ketidakpastian, dan menjaga keseimbangan antara keberanian dan kehati-hatian. Bagaimana implikasi teori global? Aplikasi lokal. Teori-teori Nobel ini bukan hanya milik Wall Street. Mereka juga milik Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan kota-kota lain di Indonesia yang sedang belajar mengelola masa depan dengan logika dan ilmu pengetahuan. Ini tentang membangun pembiayaan publik yang cerdas, mengembangkan pasar modal yang transparan, dan menumbuhkan generasi investor yang paham risiko. Saat sains dan kebijakan bertemu, lahirlah kebijaksanaan keuangan yang tidak hanya menguntungkan, tapi juga berkelanjutan. Selanjutnya dari ketakutan menuju kebijaksanaan. Bagaimana? Akhirnya, perjalanan ini membawa kita pada satu kesimpulan sederhana tapi dalam. Berinvestasi bukan sekadar mengejar keuntungan, tapi memahami kehidupan itu sendiri. Kahneman mengingatkan kita untuk rendah hati terhadap bias. Nash mengajarkan kita berpikir strategis dalam interaksi. Merton dan Scholes menuntun kita untuk menghitung risiko dengan cermat. Seperti kata Profesor Roy Sembel, berinvestasi adalah seni menyeimbangkan hati dan logika. Di antara ketakutan dan harapan, di antara risiko dan peluang. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, pengetahuan adalah satu-satunya pelabuhan yang aman. Dari bias ke strategi, dari strategi ke logika, begitulah ilmu menuntun manusia menuju kejernihan. Selanjutnya penutup dan kesimpulan pada pemaparan sesi ini, kami memberikan sebuah pemikiran wisdom bahwa dari bias ke strategi, dan dari strategi ke logika, begitulah manusia belajar menjinakkan ketidakpastian. Intinya, investasi bukan cuma soal angka, tapi juga soal cara berpikir. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.